Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Macaroni Crispy akan mempresentasikan mengenai proposal business plan pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Rani Sofia SPD dan SPD MPD. Pada kelompok ini memiliki 4 anggota, yaitu yang pertama Denny Wirdaningsi, yang kedua Elsa Effendi, yang ketiga ada Lucy Aulia Putri, dan yang keempat saya sendiri yaitu Fori Wahyudi. Baiklah, langsung saja kita awali presentasi pada proposal business plan ini di bab pertama, bab pendahuluan. Pada bab ini ada latar belakang. Latar belakangnya itu yang berisi dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Di zaman sekarang ini, orang-orang semakin sibuk dengan kerjaannya, dan begitu juga dengan pelajar, sibuk dengan pelajaran dan organisasi yang dia ikuti. Sehingga seringkali mereka dikejar-kejar oleh waktu. Oleh karena itu, dari kesibukan-kesibukan mereka, kami membuka usaha Macaroni Crispy untuk mengefisiensikan waktu mereka dan menciptakan rasa yang baru. Ada visi, misi, dan tujuan usaha. Visi yang berisi yaitu menjadikan Macaroni Crispy sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Pada misi kami memiliki 4 poin. Memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Poin kedua berorientasi kepada kepuasan konsumen. Poin ketiga mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Poin keempat mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima menambah wawasan tentang cara berwirausaha tentang makanan ringan Macaroni Crispy. Tujuan usaha yaitu ada 4 poin. Poin pertama, menggali kreativitas sekaligus inovatif dalam diri. Poin kedua, menumbuhkan jiwa wirausaha dalam setiap diri mahasiswa. Poin ketiga, mempromosikan mempromosikan makanan ini sebagai pilihan favorit para mahasiswa. Poin yang terakhir yaitu poin keempat, membuka lapangan kerja baik bagi mahasiswa yang ingin kuliah plus kerja maupun orang lain. Pada analisis SWOT dan strategi perusahaan, ada kekuatan atau kelebihan dari produk yang kami jual ini yaitu ada 3 poin. Memiliki SDM dengan etos kerja yang baik. Yang kedua, harga produk ekonomis dan higienis. Yang ketiga, inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. Dan kami pun menyadari ada kelemahan pada produk ini yaitu kurangnya modal untuk menjalankan bisnis ini. Yang tidak stabil. Adapun peluang dan kesempatannya, tempat yang strategis dalam penjualan, dan budaya masyarakat yang konsumtif. Pada hambatan, adanya banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang sama. Dalam usaha ini kami memiliki strategi perusahaan. Yang pertama yaitu strategi pasar. Target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Strategi pemasaran, dalam penjualan dan pemasaran produk ini, ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu menetapkan harga relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Yang kedua, tempat penjualan yang strategis. Yang ketiga, melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Yang keempat,
memenuhi kepuasan dalam permintaan konsumen. Dan adapun strategi promosi. Dalam hal promosi yang pertama kami menggunakan media online, yaitu promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua dengan memasang papan nama di depan tempat usaha. Yang ketiga dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen yang pernah mengkonsumsinya. Baiklah, bab kedua yaitu materi selanjutnya mengenai proposal bisnis dari usaha makaroni crispy ini akan dilanjutkan oleh saudari Lucy Aulia Putri. Kepada saudari Lucy Aulia Putri, screen dan waktu dipersilahkan. Baiklah, pada bab kedua ini membahas tentang deskripsi usaha makaroni crispy. Ada beberapa deskripsi usahanya, yaitu diantaranya bidang usaha. Bidang usaha kuliner yaitu makaroni crispy, yang merupakan makanan ringan yang dapat membuat rasa baru, karena terbuat dari bahan dasar makaroni dan beberapa varian rasanya tentunya banyak memiliki pemikat bagi konsumen. Selanjutnya jenis produk. Produk yang akan dijual adalah makaroni crispy. Makaroni crispy merupakan makanan beberapa manfaat pada setiap konsumennya. Selanjutnya keunggulan produk. Ada beberapa keunggulan produk diantaranya yaitu 1. Bahan produk yang higienis. Kami menggunakan bahan-bahan yang higienis karena tidak menggunakan bahan pengawet sedikit pun. Dan kami dalam memprosesnya menjamin menggunakan alat kerja yang steril, sebersih mungkin, karena setiap makanan yang diolah dengan baik dan bersih, maka hasilnya terlihat indah dan lebih sehat dan terjamin kualitasnya. Yang kedua yaitu ketika makaroni tidak mengandung bahan yang berbahaya. Yang ketiga, makan makaroni akan membuat rasa yang bervariasi sesuai selera. Yang keempat, makan makaroni bisa menjadi pengganti lauk pauk. Yang kelima, makaroni tidak memberikan rasa bosan bagi konsumen. Yang keenam, makaroni tidak membahayakan tubuh. Dan yang terakhir yaitu makaroni sebagai cemilan yang tidak membosankan. Selanjutnya, lokasi usaha. Untuk lokasi usaha makaroni crispy ini, kami telah menentukan tempatnya yaitu di kampus Universitas Negeri Padang, Air Tawar Padang. Selanjutnya, dampak usaha. Dampak usaha ini dilihat dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya, serta alam. Di antaranya yaitu 1. Membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan. 2. Meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat bagi para pemuda untuk memulai bisnis. Bab 3 dari proposal business plan ini yaitu pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target pelanggan makaroni crispy ini adalah anak sekolahan sekitar lokasi usaha, karyawan perkantoran, mahasiswa dan masyarakat yang datang untuk hangout di lokasi usaha. Selanjutnya, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, kami ialah masyarakat yang berdomisili di Kota Padang dan sekitarnya. Selanjutnya, situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah di antaranya 1. Mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua, pesaing menambah varian rasa yang sulit kami dapatkan. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir, desain kemasan yang menarik dan kekinian amatlah berpotensi untuk memancing konsumen. Selanjutnya, waktu operasional. Waktu operasional usaha ini adalah hari Senin sampai Sabtu, dari pukul 11 sampai dengan pukul 22 WIB. Yang terakhir yaitu kesan atau counter style. Kesan yang akan dibuat dalam melayani pelanggan adalah dengan kecepatan, kebersihan, dan keterampilan. Baiklah. Terima kasih kepada saudari Lucy Aulia Putri. Materi selanjutnya yang itu mengenai proposal bisnis ini yang akan dilanjutkan oleh saudari Elsa Effendi. Pada saudari Elsa Effendi, screen dan waktu dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 mengenai produksi. Yang pertama mengenai bahan baku, yaitu bahan baku yang paling utama yaitu makaroni, dan juga di sini menggunakan perasa seperti barbeque, balado, dan juga jagung manis. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama, goreng makaroni di penggorengan yang telah diberi minyak panas. Yang kedua, angkat dan tiriskan jika sudah golden brown. Yang ketiga, beri variasi rasa sesuai selera pembeli atau bisa tanpa campuran rasa lain yaitu original. Selanjutnya bab 5 mengenai rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Jadi bentuk usaha yang kami buat ini merupakan usaha kuliner berskala kecil yang menjual produk secara langsung kepada konsumen ataupun online. Selanjutnya, struktur organisasi dan personal. Struktur organisasi dapat dilihat di sini direktur utamanya yaitu Dini Werdaningsih, manajer produksi Elsa Effendi, manajer ADM dan keuangan Lucy Aulia Putri, serta manajer pemasaran Hori Wahyudi. Selanjutnya, tim personal terdiri dari direktur utama Dini Werdaningsih, manajer produksi Elsa Effendi, manajer ADM dan keuangan Lucy Aulia Putri, serta manajer pemasaran Hori Wahyudi. Dapat dilihat desain logo yang kami buat, yaitu seperti berikut. Selanjutnya, gambar produknya yaitu dapat dilihat. Baiklah, kepada Saudari Elsa Effendi, materi selanjutnya mengenai proposal bisnis makaroni crispy ini akan dilanjutkan oleh Saudari Dini Wirdaningsih. Kepada Dini Wirdaningsih, screen dan waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah bab 6, rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Kebutuhan alat untuk produksi yang pertama yaitu kita membutuhkan plastik dengan jumlah 100, harga per unit yaitu 150, total biaya adalah 15.000. Yang kedua adalah varian rasa. Jumlah yang kita butuhkan adalah 4, harga per unit 25.000 dengan total biaya 100.000. Label produk dengan jumlah 50, harga per unit 25.000, total biaya 25.000. Jadi total keseluruhan yaitu 135.000. Bahan baku untuk produksi, yang pertama adalah makaroni dengan jumlah 1 kg dengan harga 55.000. Biaya operasional yang pertama adalah biaya komunikasi dan informasi promosi 5.000, listrik 5.000, transportasi 20.000 dengan total 25.000. Prediksi harga jual yaitu kebutuhan modal awal untuk memulai usaha makaroni crispy adalah biaya investasi ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional. 135.000 ditambah 55.000 ditambah 25.000 sama adalah 215.000. Biaya penyusutannya yaitu makaroni dan plastik 6.000 ditambah 1.000 yaitu 7.000. Harga produksi produk yaitu HPP, biaya tetap, biaya penyusutan ditambah biaya operasional 7.000 ditambah 25.000, 32.000. Biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi yaitu 32.000 ditambah 215.000 dibagi 25 yaitu 8.632 rupiah. Harga jual per unit yaitu harga produksi produk dikali 35%, sama dengan 8.632 rupiah dikali 35%, yaitu 3.021 rupiah. 8.632 ditambah dengan HPP dikali 35 yang hasilnya 3.021 adalah 11.653. Jadi harga yang akan kita pasarkan yaitu 12.000. Bab ke-7 yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu terlebih dahulu
berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Saran dari kelompok kami yaitu produk ini akan mengutamakan inovasi hal baru di kalangan anak muda, sehingga dapat berinovasi dengan mengutamakan topik tren terkini. Oleh karena itu, kreativitas, keterampilan, dan keahlian sangat penting dalam produksi kami. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dini Wirdaningsi dan kepada saudari-saudari dan kepada Saudari Lucy Aulia Putri dan Saudari Elsa Effendi yang telah menjelaskan dan mempresentasikan proposal bisnis dari makaroni crispy ini. Baiklah, pada titik ini selesai sudah presentasi dari kelompok makaroni crispy, yang mana tadi sudah dibahas mengenai dari tujuan, visi misi, deskripsi produk, hingga sampai ke keuangan. Nah, baiklah, saya selaku moderator mewakili teman-teman yang ada di sini untuk pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.